Selamat datang, para hadirin yang terhormat. Hari ini, kita akan menyelami sebuah topik yang begitu dekat dengan esensi kemanusiaan, motivasi individu. Apa yang mendorong kita untuk bangun setiap pagi? Apa yang menggerakkan kita untuk bekerja keras, berinovasi, atau berkorban? Jawapan atas pertanyaan ini menjadi dasar bagi cara masyarakat diatur, dan di sinilah liberalisme serta komunisme menawarkan pandangan yang sangat berbeza. Kita akan melihat bagaimana liberalisme cenderung menyoroti insentif pribadi, persaingan, dan kebebasan memilih sebagai pendorong utama. Di sisi lain, komunisme lebih menekankan pada motivasi kolektif, tujuan bersama, dan kontribusi untuk kesejahteraan komunitas. Bersiaplah untuk mendengarkan argumen yang akan mengajak kita merenungkan apa yang sesungguhnya memotivasi manusia dan bagaimana sistem yang berbeza berupaya memanfaatkan atau membentuk dorongan-dorongan tersebut. Mari kita mulai perdebatan tentang hati dan pikiran dalam sistem ekonomi dan sosial. Terima kasih, moderator. Hadirin sekalian, dari perspektif liberalisme, motivasi utama individu berakar pada kepentingan pribadi, keinginan untuk mencapai kesuksesan, dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Sistem yang menghargai kebebasan ekonomi dan persaingan sehat menciptakan insentif yang kuat bagi individu untuk bekerja keras, berinovasi, dan mengambil risiko. Ketika individu memiliki kesempatan untuk meraih imbalan atas usaha mereka, baik berupa materi, pengakuan, atau kemajuan karir, mereka akan terdorong untuk memberikan yang terbaik. Pasar bebas, dengan mekanisme upah dan promosi berdasarkan kinerja, secara alami menyalurkan bakat dan upaya individu ke arah yang paling produktif. Negara berperan penting dalam menciptakan peluang yang setara dan melindungi hak-hak individu, namun upaya untuk membatasi insentif pribadi atau memaksakan kesetaraan hasil justru akan mematikan motivasi dan menghambat kemajuan kolektif. Manusia secara alamiah termotivasi oleh pencapaian pribadi, dan sistem yang mengakomodasi hal ini akan menghasilkan masyarakat yang dinamis dan sejahtera. Terima kasih, kubu liberal, atas pandangan yang menekankan pada insentif pribadi. Selanjutnya, mari kita dengarkan perspektif dari kubu komunis. Terima kasih, moderator. Kubu liberal menggambarkan pandangan individualistis tentang motivasi, yang menurut kami hanyalah produk dari sistem kapitalis yang kompetitif. Dari perspektif komunisme, motivasi individu yang paling luhur dan berkelanjutan justru berasal dari kesadaran kolektif, rasa solidaritas, dan keinginan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Manusia adalah makhluk sosial, dan kebutuhan untuk terhubung, diakui oleh komunitas, dan memberikan dampak positif pada kehidupan orang lain adalah motivator yang sangat kuat. Sistem yang menekankan pada kepemilikan bersama, kerjasama, dan tujuan kolektif akan memupuk motivasi intrinsik ini. Ketika individu merasa bahwa pekerjaan mereka memiliki makna sosial yang lebih besar daripada sekadar akumulasi keuntungan pribadi, mereka akan terdorong untuk bekerja dengan semangat dan dedikasi. Negara memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung motivasi kolektif ini, melalui pendidikan yang menekankan nilai-nilai kebersamaan, sistem ekonomi yang berorientasi pada kebutuhan rakyat, dan penghargaan terhadap kontribusi sosial. Motivasi sejati bukanlah tentang kompetisi tanpa akhir, melainkan tentang gotong royong demi kemajuan bersama. Kubu komunis, Anda berbicara tentang motivasi kolektif, namun bagaimana Anda menjelaskan fenomena free rider dalam sistem komunal? Jika semua orang termotivasi oleh kebaikan bersama, mengapa kita sering melihat individu yang berusaha mengambil manfaat tanpa berkontribusi secara proporsional? Bukankah insentif pribadi yang jelas diperlukan untuk mendorong akuntabilitas dan produktivitas? Kubu liberal, fenomena free rider memang bisa muncul dalam setiap sistem, termasuk kapitalisme dengan berbagai bentuk kecurangan dan penggelapan. Dalam masyarakat sosialis yang ideal, pendidikan dan kesadaran sosial yang tinggi akan memainkan peran penting dalam meminimalisir perilaku tersebut. Selain itu, tekanan sosial dari komunitas dan mekanisme pengawasan kolektif juga dapat menjadi insentif yang kuat untuk berkontribusi. Lebih jauh lagi,
Ketika orang merasa memiliki andil dalam pengambilan keputusan dan merasakan manfaat langsung dari kerja kolektif, motivasi untuk berpartisipasi secara aktif akan jauh lebih besar. Kubu liberal, Anda mengagungkan persaingan sebagai pendorong motivasi. Namun, bukankah persaingan yang berlebihan justru dapat menciptakan kecemasan, stres, dan perilaku tidak etis demi mencapai kemenangan pribadi? Bagaimana Anda memastikan bahwa sistem yang Anda anut tidak mengorbankan kesejahteraan psikologis dan moral individu demi produktivitas semata? Kubu komunis, persaingan yang sehat, dalam kerangka aturan yang jelas dan etika yang dijunjung tinggi, dapat menjadi motivator yang positif untuk pengembangan diri dan inovasi. Tentu saja, persaingan yang tidak sehat perlu dihindari melalui penegakan hukum dan pembentukan budaya kerja yang kolaboratif di samping kompetitif. Liberalisme tidak menafikan pentingnya kerjasama dan nilai-nilai sosial. Justru, masyarakat sipil yang kuat dan berbagai organisasi sukarela adalah ciri khas masyarakat liberal. Motivasi individu tidak hanya terbatas pada keuntungan materi, tetapi juga pada rasa pencapaian, pengakuan, dan kontribusi yang positif. Hadirin sekalian, saya kembali menegaskan bahwa memahami dan menghargai motivasi individu yang berakar pada kepentingan pribadi adalah kunci untuk membangun masyarakat yang dinamis dan sejahtera. Sistem yang memberikan kebebasan untuk berusaha, meraih imbalan atas kerja keras, dan mewujudkan potensi diri akan mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua. Sementara nilai-nilai sosial dan kerjasama penting, mereka akan tumbuh subur dalam lingkungan di mana individu merasa memiliki kendali atas hidup dan hasil kerja mereka. Kubu liberal, visi Anda tentang motivasi individu didasarkan pada asumsi bahwa manusia pada dasarnya egois. Kami percaya bahwa manusia memiliki kapasitas yang besar untuk altruisme, empati, dan keinginan untuk berkontribusi pada kebaikan bersama. Sistem yang menumbuhkan kesadaran kolektif, menghilangkan eksploitasi, dan memberikan setiap individu rasa memiliki terhadap tujuan bersama akan membangkitkan motivasi yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Masyarakat yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh anggotanya, bukan hanya pada keuntungan segelintir orang, adalah masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan pada akhirnya lebih maju. Hadirin sekalian, kita telah menyelesaikan sebuah perdebatan yang sangat menarik dan mendalam mengenai motivasi individu. Kita telah mendengar argumen dari sisi liberalisme yang mengedepankan bahawa dorongan utama individu adalah kepentingan pribadi, ambisi, dan keinginan untuk meraih keuntungan atau pengakuan dalam persaingan bebas. Sementara itu, kita juga telah menyimak pandangan dari sisi komunisme yang menekankan bahawa motivasi sejati dapat dan harus berasal dari kesadaran kolektif, semangat gotong royong, dan keinginan untuk berkontribusi demi kebaikan bersama. Perdebatan ini menunjukkan bahawa memahami motivasi manusia adalah kunci untuk membangun sistem sosial yang efektif. Tidak ada jawapan tunggal, dan kedua ideologi ini menawarkan pelajaran berharga tentang berbagai faktor yang menggerakkan individu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi anda dalam diskusi yang esensial ini. Semoga wawasan yang anda dapatkan memperkaya pemikiran anda tentang apa yang sesungguhnya memotivasi kita sebagai manusia dan bagaimana kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik. Don't forget to like, share, and subscribe for the next episode of Pro and Contra. Sampai jumpa.